Saya langsung akan tunjukkan saja tuntunan yang merupakan jawaban yang benar dari 3 pertanyaan itu. Ya. Yang pertama, siapakah saya? Dari mana saya? Maka kita itu adalah hamba Allah. Kita ini adalah makhluk. Makhluk itu berarti sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta kita. Alam semesta ini, dunia ini, kehidupan ini, itu juga makhluk. Sesuatu yang diciptakan oleh siapa? Al-Khaliq. Al-Khaliq itu siapa? Dia adalah Allah. Wal khaliqul mudabbir. Dia adalah Allah yang maha menciptakan, yang maha mengatur, yang dia itu maha berkuasa atas segala sesuatu, yang maha memaksa, yang maha membentuk, ya al-musawwir, yang al-muhyi, al-mumit, ya yang menghidupkan dan mematikan, itu adalah Allah. Jadi asal dari ini semua adalah Allah. Kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini, itu ada hubungannya, ada koneksinya. Itu apa? Bahwa kita dihidupkan di dunia ini adalah dalam rangka untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunannya, yaitu beribadah kepadanya, dalam kerangka beribadah kepada Allah. Al-Dzariyat 56 ya disampaikan di sana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Bagaimana cara kita beribadah? Itu adalah dengan cara menjalankan seluruh episode hidup kita itu dengan tuntunan Allah, dengan menjadikan seluruh aturan-aturan yang sudah diturunkan olehnya itu menjadi guidance, menjadi penuntun kita, ya. Termasuk ketika kalian mau menjawab pertanyaan atau mencari jawaban dari bagaimana saya seharusnya berpakaian, bagaimana seharusnya saya bergaul, bagaimana seharusnya saya mencari teman, bagaimana kemudian saya menerima ajakan dari teman saya ketika dia mengajak saya melakukan dugem ke clubbing kah, apakah itu sesuatu ajakan yang perlu kemudian saya terima, saya ikuti ataukah tidak. Itu sesuatu yang kemudian sebenarnya ketika kita itu mengikuti atau mengambil jalan tuntunan Allah tadi itu untuk mengatur seluruh interaksi kita, maka di situ apa yang kita lakukan adalah terhitung sebagai beribadah kepada Allah, menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, dan dari situ nanti maka kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan cabang tentang apapun seputar apa yang harus kita lakukan ketika di dunia ini. Begitu. Ketika kalian itu menjadi seorang anak, ada pertanyaan apa? Ketika kalian itu menjadi seorang istri, calon ibu, menjadi ibu, jadi suami, calon suami, jadi bapak, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu benar lebih detail tentang bagaimana menjalani hidup ini. Maka itu pun akhirnya bisa kita letakkan untuk kita cari jawabannya setelah kita itu menemukan dasar jawabannya bahwa saya harus menjadikan seluruh amal saya itu bernilai ibadah, yaitu dengan mengikat semua amal tadi sesuai dengan tuntunan Allah. Maka berarti saya harus mencari tahu apa tuntunan Allah itu, kan begitu. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga itu juga ada hubungannya. Setelah ini saya mau kemana? Saya akan kembali kepada yang telah menciptakan saya. Yang telah menciptakan saya kan adalah Allah. Dan ada hubungan antara kehidupan kita di dunia ini dengan di akhirat nanti, yaitu bahwa bagaimana performa kita menjalani kehidupan di dunia ini itu akan menentukan bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak. Apakah kemudian kita itu sudah melaksanakan sesuai dengan tuntunannya ataukah tidak. Di sana ada yaumul hisab, ada yang namanya peradilan Allah. Apakah kita melakukan kedzaliman, apakah kemarin kita itu memukuli teman, bersekongkol untuk kemudian memfitnah, ngeprank dan seterusnya. Itu sesuatu yang kalau ditimbang oleh pengadilannya Allah, itu sesuatu yang benar, sesuatu yang salah, atau sesuatu yang salah, sesuatu yang baik ataukah buruk. Jadi jangan dikira kemudian kalau hari ini kalian itu mendapati ada banyak narasi tentang
anak-anak yang nggak punya pacar itu seperti makhluk dari goa mana gitu, yang mereka itu Iya. sangat tidak keren, sangat itu mungkin narasinya begitu. Iya. Nah itu kan dianggap berarti yang gonta-ganti pacar itu mungkin malah justru yang keren, yang mulia, yang baik gitu kan ya, justru malah nuansa itu malah terpuji kan dia berarti laku. Iya. Nah, gitu kan ya. Panutan suhu Berarti gitu ya. suhu dalam hal untuk menggait cewek-cewek atau cowok-cowok misalkan. Nah, apakah pertimbangan atau standar itu adalah standar yang sama yang akan dipakai ketika kemudian kita menghadap kembali, dikumpulkan semua kita dengan teman-teman kita juga di hadapan pengadilan Allah, kemudian yang dipakai itu standar itu, ataukah kemudian standar yang menciptakan kita, bahwa yang namanya memenuhi kebutuhan naluri kasih sayang atau seksual itu adalah begini loh caranya kalau dalam tuntunan Islam begitu, ataukah cara yang itu menurutmu tadi hak asasi seseorang dong, hak asasi manusia dong, terserah kita, ngapain kok ngurusin pribadi orang. Nah, apakah nanti itu yang akan dipakai untuk mengukur dan menimbang perbuatan kita selama di dunia itu akan menggunakan standar hak asasi manusia, ataukah kebebasan pribadi, ataukah tidak merugikan orang lain, semata-mata tidak merugikan orang lain, ataukah baik buruk dalam pandangan manusia tadi yang akan dipakai, ataukah standarnya Allah. Itu ada implikasinya gitu loh. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kalian lakukan hari ini, itu ada implikasinya nanti dengan nasib kita, nasib kalian itu di akhirat. Yang itu kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang jauh lebih kekal. Dia kekal, enggak sementara begitu. Kalau di situ kita itu akhirnya berakhir mendapatkan keridhaan Allah karena ketaatan kita dan mendapatkan surga Allah, maka di situ itu adalah kita mendapatkan kebahagiaan itu yang hakiki. Tidak ada di situ ada unsur nggak nyamannya, nggak senangnya, nggak ada. Dan kalau kita itu ada pada kemudian kemurkaan Allah, mendapatkan neraka Allah, ya sengsara terus, bener gitu, tidak ada istirahatnya.